Saya maafin dia, ternyata dia masih kontakan sama om-om itu mbak. Dan akhirnya saya suruh dia berubah. Terus saya bilang ke mamahnya dia kalau anaknya itu simpenan om-om. Mamahnya malah setuju mbak. Anjing banget kan. Malah ngebolehin saya ke rumahnya terus ngewek sama dia di rumahnya dan dibolehin. Semuanya, gimana kabar kalian ya? Semoga baik-baik aja teman-teman di sana dimanapun anda berada. Ingat jangan lupa minum air putih, makan makanan yang sehat gitu ya, berserat, sayur, buah, terlebih buah ya biar pencernaan kalian tuh enak, biar ususnya bersih gitu ya. Hari ini sama aku mau membacakan curhat lagi dari kalian, tapi ini aku dapat dari DM. Jadi aku lagi buka DM terus langsung scroll sembarangan gitu ya, terus kebuka kok ceritanya ternyata menarik gitu. Dan mungkin cerita ini tuh juga dirasain sama kamu dan banyak orang, dan mungkin bingung nanggepinnya gimana karena ini membingungkan untuk kamu mungkin. Tapi kalau untuk orang yang gak jalanin mungkin kayak hiburan gitu ya bacanya. Jujur ini hiburan waktu aku pertama kali baca gitu kan. Cuman ya kasihan juga gitu. Tapi kali ini aku akan langsung memberikan solusi. Jadi dengarkan ini baik-baik yang punya masalah sama. Tapi tenang, aku membacain curhat kalian itu bukan dengan maksud apa-apa, tapi biar kalian yang punya masalah yang sama tuh bisa terselesaikan. Buat kalian yang mungkin lagi insecure atau apapun itu tentang kehidupan bisa kayak dia aja bisa kenapa aku enggak. Jadi lebih ke positif ya. Untuk kalian yang pikirannya lagi ngeres tolong minggir ya, mati aja kalau bisa gitu. Kita langsung bacain aja, ini ada di DM ku pribadi. Jadi kalau Instagram tuh aku sendiri yang megang, gak ada admin atau apapun itu. Oke. Namanya seperti biasa, gak akan aku sebutin, identitasnya aman sama aku. Mbak saya mau curhat dong sebelumnya. Saya pacaran sama cewek ini nih, tapi saya gak tahu kalau dia simpenan om-om. Dan akhirnya saya tahu semuanya. Saya maafin dia, ternyata dia masih kontakan sama om-om itu mbak. Dan akhirnya saya suruh dia berubah. Terus saya bilang ke mamahnya dia kalau anaknya itu simpenan om-om. Mamahnya malah setuju mbak. Anjing banget kan. Malah ngebolehin saya ke rumahnya terus ngewek sama dia di rumahnya dan dibolehin mandi bareng juga. Mamahnya udah buta kali sama duit. Saya harus gimana mbak? Saya udah bener-bener sayang sama dia dan terima dia. Di satu sisi sebenarnya ini kasus yang menarik gitu ya. Terus aku harus gimana mbak? Sebenarnya tuh pengen tak jawab. Cuman ada yang mengganjal di sini loh. Terus gimana mbak? Dia simpenan om-om. Malah mamahnya mungkin udah dibutakan sama duit. Lah pas mamahnya nyuruh kamu ke rumahnya untuk ngewek di rumahnya terus mandi bareng, itu kamu mau apa enggak? Gitu loh pertanyaannya. Pas disuruh ternyata kamu mau-mau aja, tapi kamu sambat kan bangsat. Kamu juga bangsat. Hei tolol para lelaki. Hei kamu, kalau disuruh mamanya begitu terus kamu menolak dengan lantangnya, dengan gagahnya, enggak tante, saya mau. Kan goblok gitu loh. Ya, itu yang di otakku tuh terngiang-ngiang dari kemarin tuh itu. Mamanya nyuruh kamu udah ngewek di rumah aja, mandi bareng juga gak apa-apa, nginep di rumah gak apa-apa. Terus kamu mau ngapain curhat gitu loh. Apa masalahmu? Gak ada, karena kamu mau dan menikmati itu. Hai tolol. Aduh ya Allah Gusti, kalau kamu mau mengiyakan suruhan mamahnya itu, nggak ada masalah dalam hidupmu gitu. Ya udah kamu menikmati itu gitu. Terus buat laki-laki yang suka ngelarang ya, even itu ceweknya tuh beonan apapun itu. Aku pun dulu awal sama Marcel juga aku dilarang gitu. Kamu bisa nggak sih berhenti model-modelan, berhenti di foto-foto, berhenti pakai kebaya, disasak-sasak rambutnya, berhenti pakai you can see gitu ya, berhenti pakai yang mini-mini, bisa nggak sih? Marcel tuh dulu juga kayak gitu. Tapi nanti cerita itu akan aku beberkan gitu ya, betapa sakitnya kata-kataku yang keluar gitu. Cuman yang perlu diketahui para wanita di sini ya, yang nonton ini adalah gini. Ketika laki-lakimu itu nyuruh kamu untuk berhenti melakukan sesuatu yang kamu itu udah ngelakuin itu sebelum kenal sama dia, yang harus kamu perhatikan adalah di sini. Pertama, yang kamu lakuin itu negatif atau positif. Misal, kamu ngelakuin itu kerja dapat duit. Untuk apa? Kalau untuk cuman lifestyle doang, ya emang kowe gatel we, kowe wedokan gatel we. Tapi kalau emang kamu melakukan itu demi uang, uangnya itu untuk apa? Misal biayain adikmu sekolah, biayain mamamu sakit, biayain kamu karena orang tuamu gak mampu biayain kamu lagi. Maksudnya untuk hal-hal yang pokok dan emang harus terpenuhi gitu, dan cowok ngelarang kamu ngelakuin itu, pertama kamu harus nanyain dulu ke cowokmu, kalau kamu ngelarang aku ngelakuin itu, mungkin luarnya negatif tapi dibalut positif atau sebaliknya, dan gimana pun itu, kamu bisa nggak gantiin uang yang aku dapat, ngerti nggak? Kamu bisa nggak gantiin mungkin yang tadinya aku dari profesi A, kamu bisa nggak nyariin aku sampai tuntas
jadi pindah profesi ke B, ke hal yang baru dan itu ada duitnya dan aku oke. Jadi mindahin kamu ke hal yang bikin kalian berdua nyaman dan tetap ada duitnya. Jadi kalau kamu di stop tuh nggak cuma semata-mata di stop tanpa pertanggungjawaban gitu loh. Dan buat masnya ini kalau kamu nyetop dia, kamu cari tahu dulu dia tuh uangnya buat apa gitu ya. Dan kalau kamu nyetop gitu, cowok-cowok jangan suka nyetop seenaknya deh. Kecuali kamu kalau nyetop tapi kamu bisa menggantikan dengan yang lebih baik atau seenggaknya setara gitu loh. Itu nggak masalah, fine-fine aja, kita fair-fairan aja gitu ya. Cewek-cewek pasti akan mau berhenti juga kok kalau kalian bisa menggantikan dengan yang lebih baik, bukan cuma ngasih uang jajan doang gitu loh, ngerti nggak? Ya aku nggak tahu ya, mungkin ada mental cewek-cewek yang kamu stop main ini dong atau kamu stop begini dong, tak kasih uang bulanan sekian gitu. Mungkin ada beberapa cewek yang akan iya dengan hal itu tapi tidak berlaku di aku gitu ya. Dan mungkin ada juga beberapa cewek yang tergantung pribadinya masing-masing. Ingat ya cewek-cewek, kalau misalnya kamu di stop, kalau mentalmu emang bisa begini doang, ya udah it's fine, lanjut, kamu nyaman dengan hidupmu gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa ya kamu harus perhatikan, jangan cuma karena cinta doang terus kamu nurutin, ngerti nggak? Kalau cowokmu itu bisa nggak menggantikannya, bukan menggantikan duitnya, tapi kayak ngalihin kamu daripada di sini, mending kamu di sini deh, terus dianterin, diopen apa segala macam sampai akhirnya oke, settle, kuat, jalan gitu loh. Jadi bisa gantiin. Terus buat masnya ya, balik lagi ke yang tadi. Kalau kamu disuruh kayak gitu sama mamahnya terus kamu mau, nggak ada masalah dalam hidupmu ya. Kalau kamu emang ini aku mikirnya kalau misalnya kamu iya ya udah kita stop sampai di sini nih, kita nggak akan bahas lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kamu menolak, misal ya udah kamu kesini aja mandi bareng apa segala macam, nggak apa-apa di sini mengiseng ya apa-apa karepmu gitu kan. Terus kamu menolak dengan gagahnya gitu, sorry tante, aku nggak bisa diginiin. Terus kamu menolak itu gitu ya, kayak nggak mungkin deh. Ya anggap aja iya deh menolak gitu. Kan gak ada laki-laki seperti itu. Ya mungkin anggap aja kamu laki-laki begitulah ya, menolak misal. Hal yang harus kamu lakukan pertama adalah gini, menurutku, nih balik lagi menurutku ya mas, anggap aja kita temenan nih, kamu lagi curhat sama aku kayak gitu, terus aku akan bilang sama kamu kayak gini, menurutku kalau kamu sayang beneran sama orang itu, bener-bener tulus yang emang kayak cinta mati gitu ya, I think kamu sudah melalui berbagai macam kegiatan, berbagai macam masalah, sudah melalui segala macam permasalahan dan akhirnya terselesaikan ataupun terlupakan sama dia. Jadi kamu dalam semasa kamu sama dia tuh kamu sudah melewati banyak hal dan itu terselesaikan dan kalian berdua itu sama-sama bertumbuh. Itu yang akan menjadikan hubungan kalian itu susah lepas emang, atau emang nggak bisa lepas gitu loh, ngerti gak sih yang tak maksud? Kayak kamu sudah terlalu banyak kenangannya, sudah terlalu banyak apa segala macam tapi bertumbuh bareng, ngerti gak? Ada yang pasangan yang melalui banyak masalah tapi tidak bertumbuh bareng. Nah kalau kamu udah sampai bertumbuh bareng lah baru kamu bisa bilang aku sayang banget mbak sama dia, aku nggak bisa ninggalin dia apa segala macam. Nah itu bisa telaah lagi ya, itu perasaanmu tuh beneran begitu apa enggak. Kalau misalnya enggak, kamu kan udah kelihatan nih mungkin nggak cocok dengan pribadi mamahnya yang mungkin sudah tertutup dengan uang gitu kan. Terus akhirnya nggak apa-apa anakku jadi beonan misal kayak gitu. Kalau kamu nggak cocok, jangan salahin orang tua dan anaknya. Karena mungkin memang habitnya kayak gitu dan sopok ngerubah mereka gitu kan. Kalau kamu nggak cocok ya udah putusin, cari yang lain. Kenapa susah banget wahai lelaki? Kamu pasti tergiur dengan kata-kata ibunya kan? Hah? Udah ngewek aja di rumah. Hah? Jadi kalau kamu nggak cocok tuh ya udah tinggal aja gitu loh. Tinggal aja cari yang lain yang sesuai dengan kamu, yang sesuai dengan budayamu, yang sesuai dengan kamu hari-hari gitu loh. Udah tahu nggak cocok kenapa harus dilanjutin gitu kan. Kalaupun dilanjutin misalnya terpaksa, lah gimana mbak tetap tak iyain soalnya aku sayang, nggak ada kayak gitu, kasus kayak gitu tuh nggak ada. Kamunya aja yang sebenarnya mau enaknya nggak mau nggak enaknya. Ngerti nggak? Jadi menurutku kalau kamu tidak mengiyakan ajakan ibunya itu, ya kamu cari yang lain lah. Putus dengan baik-baik aja, bukan terus putus ngelak-ngelak DN. Disek mantanku beonan, enggak dengan cara kayak gitu. Tapi ya udah kayaknya kita nggak bisa bareng-bareng lagi deh. Mungkin kita berdua punya habit yang berbeda dengan mamamu yang mengiyakan kamu untuk jadi beonan. Kayaknya di aku nggak bisa deh, hatiku terlalu tersakiti kalau kamu sama cowok lain, atau kamu membagi hatimu dengan yang lain, atau kamu membagi memekmu dengan yang lain tuh kayaknya aku nggak bisa. Kamu tinggal bilang aja kayak gitu. Jadi putusnya dengan baik-baik, intinya dikomunikasiin dengan baik-baik. Tapi kalau kamu it's fine dengan mamahnya dan kamu masih mengiyakan, ya ngapain mbok pedot kayak wong kowe yo menikmati gitu. Simple aja sih, tapi ini cukup menarik ya. Mungkin di luar sana atau kamu juga merasakan hal yang sama, atau bahkan dalam di posisi cowoknya ataupun ceweknya ataupun ibunya nih yang lagi nonton gitu ya. Tenang, aku tidak akan memihak salah satu, semuanya kena gitu ya. Intinya sih kalian hidup di dunia itu punya prinsipnya masing-masing dan jangan mencoba untuk merubah prinsip orang lain. Jangan susah payah ngerubah orang yang nggak mau dirubah gitu. Dan belum tentu juga prinsipmu benar, belum tentu juga prinsipnya dia benar. Stay aja sama prinsipmu dan jangan mencoba untuk menghasut orang lain merubah prinsipnya.
gitu sih intinya. Kalau kamu gak suka tinggal, kalau kamu kepikiran jadi stres tinggal cari yang lain gitu. Semoga ini bermanfaat ya buat kamu dan buat semuanya mungkin yang merasakan hal yang sama. Dan ingat sekali lagi ya teman-teman, kalau mau curhat kayak gini bisa langsung cek description box, bisa lewat email ataupun lewat WhatsApp ya. Kalau kalian lewat DM ku mungkin balasnya akan lebih lama atau bahkan lebih cepat gitu ya, karena tergantung mungkin kemujuran kalian gitu. Jadi segitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye. It's just right, I can't explain.